Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmatnya saya bisa mengerjakan tugas proyek akhir statistika yang mana tugas ini ialah penggunaan statistika pada poster. Yang mana poster ini saya ambil pada kegiatan expo di auditorium pada tanggal 4 hingga 7 Desember kemarin. Yang mana dosen pengampu pada mata kuliah statistika ini ialah Bu Milana ST MSc PhD. Baik, langsung saja kita masuk ke poster pertama. Poster pertama yaitu ada poster yang berjudulkan Pendidikan Peningkatan Kesadaran Pengelolaan Sampah sebagai Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Itu disingkat dengan SDGs. Poster ini membahas pentingnya pendidikan peningkatan kesadaran pengelolaan sampah sebagai implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs adalah 17 tujuan global yang diadopsi oleh 193 negara anggota PBB pada tahun 2015. Tujuan SDGs yang terkait dengan pengelolaan sampah adalah SDG 11, kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Poster ini menjelaskan bahwa tingkat kesadaran pengelolaan sampah di Nagari Tanjung Bali, Kabupaten Solok masih rendah. Hal ini terlihat dari kurangnya kontribusi dari sekolah dasar di Nagari Tanjung Bali ke bank sampah. Oleh karena itu, poster ini membahas sebuah proyek yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kesadaran dan perubahan perilaku siswa sekolah dasar di Nagari Tanjung Bali dalam pengelolaan sampah. Poster ini juga menyajikan statistik hasil proyek tersebut. Hasil pretest menunjukkan bahwa hanya 15% siswa yang memiliki pengetahuan dan kesadaran yang baik tentang pengelolaan sampah. Namun, setelah mengikuti proyek ini, persentase siswa yang memiliki pengetahuan dan kesadaran baik meningkat menjadi 75%. Poster ini menyimpulkan bahwa peningkatan kesadaran pengelolaan sampah merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah. Pendidikan ini dapat dilakukan di berbagai tingkatan, termasuk di sekolah dasar. Kita lanjut ke poster kedua. Di poster kedua, yaitu pemanfaatan template surat otomatis dalam kegiatan surat menyurat pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Solo. Poster ini membahas tentang pemanfaatan template surat otomatis dalam kegiatan surat menyurat pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solo. Poster ini menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solo memiliki beberapa masalah dalam kegiatan surat menyurat. Antara lain, yang pertama ialah kurangnya kemampuan pegawai dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam menulis surat. Yang kedua, tidak adanya standar dan template yang baku yang digunakan oleh pegawai. Yang ketiga, tidak adanya template surat otomatis. Yang terakhir, kurangnya sosialisasi dan pelatihan tentang penulisan surat. Nah, oleh karena itu, poster ini membahas sebuah proyek yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis surat pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solo. Dengan memanfaatkan template surat otomatis, proyek ini dilakukan dengan kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, pelatihan tentang penulisan surat dinas. Yang kedua, penyusunan template surat otomatis untuk berbagai jenis surat dinas. Yang ketiga, pelatihan penggunaan template surat otomatis. Poster ini juga menyajikan statistik hasil proyek tersebut. Hasil pretest menunjukkan bahwa hanya 50% pegawai yang memiliki keterampilan menulis surat yang baik. Namun, setelah mengikuti proyek ini, persentase pegawai yang memiliki keterampilan menulis surat yang baik meningkat menjadi 95%. Baik, kita lanjut ke poster yang ketiga. Pada poster ketiga, memiliki judul yaitu Pengembangan Data Desa Tanjung Gadang menuju Desa Digital. Poster ini membahas tentang pengembangan data Desa Tanjung Gadang, Kabupaten Solo menuju Desa Digital. Poster ini menjelaskan bahwa Desa Tanjung Gadang memiliki beberapa masalah dalam pengelolaan data, antara lain, data desa tidak terintegrasi dan tidak terdigitalisasi. Kedua, data desa tidak akurat dan tidak mutakhir. Ketiga, kurangnya sumber daya manusia yang mampu mengelola data desa. Oleh karena itu, poster ini membahas sebuah proyek yang bertujuan untuk mengembangkan data Desa Tanjung Gadang menuju desa digital. Proyek ini dilakukan dengan kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, pengumpulan data desa secara menyeluruh dan akurat.
Yang kedua, pengintegrasian data desa ke dalam sistem informasi desa. Yang ketiga, digitalisasi data desa. Keempat, pembentukan tim pengelola data desa. Nah, poster ini menggunakan statistika untuk menunjukkan hasil proyek pengembangan data desa Tanjung Gadang. Statistika yang digunakan antara lain, yang pertama, jumlah data desa. Yang kedua, tingkat akurasi data desa. Yang ketiga, frekuensi pemutakhiran data desa. Yang terakhir, statistik tersebut menunjukkan bahwa proyek pengembangan data desa Tanjung Gadang telah berhasil mencapai tujuannya. Data desa Tanjung Gadang telah terintegrasi, terdigitalisasi, dan akurat. Oke, kita lanjut ke poster yang keempat. Poster yang keempat ialah finansial literasi dan digital marketing. Strategi untuk mengimprove ekonomi of Bayua. Tujuan penelitian pada poster ini adalah untuk meningkatkan literasi keuangan dan pemasaran digital bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kecamatan Tampung Bayua. Penelitian ini menggunakan metode pelatihan dan pendampingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan dan pemasaran digital para pelaku UMKM di Kecamatan Tampung Bayua masih rendah. Sebelum mengikuti pelatihan, hanya 47% pelaku UMKM yang memiliki pemahaman yang baik tentang literasi keuangan, dan hanya 38% pelaku UMKM yang memiliki pemahaman yang baik tentang pemasaran digital. Setelah mengikuti pelatihan, pemahaman pelaku UMKM tentang literasi keuangan dan pemasaran digital meningkat secara signifikan. Pada Postes 85% pelaku UMKM memiliki pemahaman yang baik tentang literasi keuangan, dan 67% pelaku UMKM memiliki pemahaman yang baik tentang pemasaran digital. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pelatihan dan pendampingan literasi keuangan dan pemasaran digital dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para pelaku UMKM. Hal ini dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan bisnis dan perekonomian Kecamatan Tampung Bayua. Berikut adalah penjelasan penggunaan statistik pada poster tersebut. Yang pertama adalah pre-test dan post-test. Digunakan untuk mengukur pemahaman pelaku UMKM tentang literasi keuangan dan pemasaran digital sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Yang kedua, presentasi digunakan untuk menunjukkan perbandingan antara pemahaman pelaku UMKM sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Secara keseluruhan, poster ini menyajikan hasil penelitian yang informatif dan menarik. Poster ini dapat digunakan sebagai sarana edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya literasi, keuangan, dan pemasaran digital bagi UMKM. Kita lanjut ke poster selanjutnya. Poster selanjutnya adalah pengembangan resin silika GPTMS sulfanat sebagai penukar kasion untuk absorpsi dan disrupsi ion logam menggunakan metode batch dan kolom. Silikal gel adalah zat anorganik yang memiliki sifat stabilitas tinggi. Pada permukaan silika gel terdapat gugus aktif dalam bentuk silanol dan siloksan, sehingga absorpsi tidak hanya terjadi dalam pori-pori tetapi juga melalui reaksi antara absorption dan absorbat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa silikal gel yang telah dimodifikasi tentang GPTMS dan garam sulfonat dapat menyerap ion logam dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh hasil analisis FTIR, XCRF, dan XRD. Berdasarkan hasil analisis FTIR, dapat dilihat bahwa terdapat gugus sulfonat pada silikal gel yang telah dimodifikasi. Gugus sulfonat ini berperan dalam proses absorpsi ionnya logam. Berdasarkan hasil analisis XRF, dapat dilihat bahwa komposisi kimia silika gel yang telah dimodifikasi mengalami perubahan. Kandungan unsur sulfur atau S pada silika gel yang telah dimodifikasi meningkat menjadi 59,8%, yang menunjukkan bahwa gugus sulfonat SO3 telah berhasil dimodifikasi pada silikal GPTMS. Berdasarkan hasil analisis SRD, dapat dilihat bahwa ukuran kristal silika gel yang telah dimodifikasi lebih kecil daripada silika gel yang belum dimodifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa silika gel yang telah dimodifikasi memiliki luas permukaan yang lebih besar, sehingga dapat menyerap lebih banyak ion logam. Dalam proses tersebut, statistika digunakan untuk menganalisis hasil pertanian. Dalam poster tersebut, statistika digunakan untuk menganalisis penelitian. Statistika yang digunakan antara lain, analisis VTR untuk menganalisis gugus fungsional pada silika gel, analisis XRF untuk menganalisis komposisi kimia silika gel, analisis XRD untuk menganalisis ukuran kristal silika gel. Kita lanjut ke poster selanjutnya, yaitu pelatihan aplikasi QGIS bagi pendidik di klaster Sungai Pua, Kabupaten Agam. Poster ini membahas tentang pelatihan aplikasi QGIS bagi pendidik di klaster 1 Sungai Pua, Kabupaten Agam. Poster ini menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk mengatasi dua masalah yang dihadapi oleh pendidik di klaster tersebut, yaitu satunya
kurang penggunaannya fasilitas internet dalam meningkatkan keragaman media, pembelajaran, dan penilaian di kelas. Yang kedua, masih adanya kendala dalam desain pembelajaran diferensial yang dilakukan dalam kurikulum Merdeka. Untuk mengatasi masalah pertama, pelatihan ini memberikan pemahaman kepada pendidik tentang manfaat penggunaan aplikasi Quizizz dalam pembelajaran penilaian. Quizizz adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat kuis interaktif yang menarik dan informatif. Quizizz juga memiliki fitur yang memungkinkan pendidik untuk melihat data statistik tentang kinerja siswa. Untuk mengatasi masalah kedua, pelatihan ini memberikan keterampilan kepada pendidik dalam menggunakan aplikasi Quizizz untuk mendesain pembelajaran diferensiasi. Quizizz dapat digunakan untuk membuat kuis yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa yang berbeda. Poster ini merupakan statistika untuk menunjukkan hasil dari pelatihan tersebut. Statistika yang digunakan adalah presentasi pemahaman pendidik tentang pembelajaran diferensiasi dan kompetensi pendidik dalam mengevaluasi hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil pelatihan, pemahaman pendidik tentang pembelajaran diferensiasi meningkat dari 60% menjadi 80%. Kompetensi pendidik dalam mengevaluasi hasil belajar siswa juga meningkat dari 50% menjadi 70%. Secara keseluruhan, pelatihan aplikasi Quizizz ini dapat dikatakan berhasil dalam mencapai tujuannya. Pelatihan ini telah meningkatkan pemahaman dan keterampilan pendidik dalam menggunakan aplikasi Quizizz untuk pembelajaran dan penilaian. Kita lanjut ke poster selanjutnya. Poster selanjutnya itu pentingnya statistika dan pembelajaran matematika di SMA 15 Kota Padang, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pemahaman dan keterampilan penalaran matematika guru terhadap kemampuan literasi matematika siswa. Literasi matematika yang adalah kemampuan siswa untuk memahami, menggunakan, dan menganalisis informasi yang berkaitan dengan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan statistika untuk menganalisis data yang diperoleh. Statistika yang digunakan menggunakan statistik dan statistik diferensiasi. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data yang diperoleh. Statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh pemahaman dan keterampilan penalaran matematika guru terhadap kemampuan literasi matematika siswa. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang penggunaan statistik dalam penelitian ini. Statistik deskriptif merupakan gambaran pemahaman dan keterampilan penalaran matematika guru. Peneliti menggunakan statistik deskriptif seperti rata-rata, median, dan modus. Untuk menggambarkan kemampuan literasi matematika siswa, peneliti menggunakan statistika deskriptif seperti rata-rata, median, dan modus. Statistik inferensial untuk menguji hipotesis tentang pengaruh pemahaman dan keterampilan penalaran matematika guru terhadap kemampuan literasi matematika siswa. Meneliti menggunakan uji statistik seperti uji T dan uji korelasi. Baik, selanjutnya ada poster Mobile Game Augmented Reality atau MGAU sebagai media pembelajaran untuk menulis teks prosedural di sekolah dasar. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan MGAU yang valid, praktis, dan efektif untuk pembelajaran menulis teks prosedural. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan sistem. Tahapan-tahapan dalam pengembangan MGAU adalah sebagai berikut. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data tentang kebutuhan siswa, guru, dan sekolah dalam pembelajaran menulis teks prosedural. Yang kedua ada perancangan. Pada tahap ini, peneliti merancang MGAU berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Yang ketiga ada implementasi. Pada tahap ini, peneliti mengembangkan MGAU sesuai dengan desain yang telah dibuat. Yang terakhir ada evaluasi. Pada tahap ini, peneliti mengevaluasi MGAU untuk menentukan validitas, kepraktisan, dan efektivitasnya. Penggunaan statistika pada poster ini adalah peneliti menggunakan statistika untuk menganalisis data yang diperoleh. Statistika yang digunakan meliputi statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data yang diperoleh. Statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis tentang validitas, kepraktisan, dan efektivitas MGAU. Baik, kita lanjut ke poster selanjutnya. Di poster selanjutnya itu ada poster yang berjudul Pengembangan Model Proyek Pembelajaran Pancasila untuk Anak Usia Dini. Pada poster ini memiliki hasil penelitian menunjukkan bahwa model proyek pembelajaran Pancasila yang dikembangkan valid, praktis, dan efektif untuk pembelajaran Pancasila usia dini. Validitas model proyek pembelajaran Pancasila diuji dengan menggunakan metode penilaian ahli. Hasil penilaian ahli menunjukkan bahwa model proyek pembelajaran Pancasila memenuhi kriteria validitas. Kepraktisan model proyek pembelajaran Pancasila diuji dengan menggunakan metode uji lapangan. Hasil uji coba lapangan menunjukkan bahwa model proyek pembelajaran Pancasila mudah digunakan oleh guru dan anak usia dini. Efektivitas model proyek pembelajaran Pancasila diuji dengan menggunakan metode eksperimen. Hasil eksperimen ini menunjukkan bahwa model proyek pembelajaran Pancasila dapat meningkatkan perkembangan kognitif untuk anak usia dini.
Penelitian ini menggunakan statistik untuk menganalisis data yang diperoleh. Statistika yang digunakan meliputi statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data yang diperoleh, statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis tentang validitas, kepraktisan, dan efektivitas model proyek pembelajaran Pancasila. Kita lanjut ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya ialah pengaruh kompetisi guru terhadap hasil belajar siswa di SMA Negeri 1 Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Pada poster ini menunjukkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi guru memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa. Siswa yang memiliki guru dengan kompetensi yang baik cenderung memiliki hasil belajar yang baik pula. Secara lebih rinci, penelitian menunjukkan hal berikut. Yang pertama, kompetensi profesional guru berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua, kompetensi pedagogik guru berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. Yang ketiga, kompetensi kepribadian guru berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. Penelitian ini menggunakan statistika untuk menganalisis data yang diperoleh. Statistika yang digunakan adalah uji statistik seperti uji korelasi. Uji korelasi digunakan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh kompetensi guru terhadap hasil belajar siswa. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang penggunaan statistika dalam penelitian ini, yaitu uji korelasi. Untuk menguji pengaruh kompetensi profesional guru terhadap hasil belajar siswa, peneliti menggunakan uji korelasi Pearson. Untuk menguji pengaruh kompetensi kepribadian guru terhadap hasil belajar siswa, peneliti menggunakan uji korelasi Pearson. Baik, kita lanjut ke proses selanjutnya. Maaf, proses selanjutnya ternyata sudah habis. Kita sudah di penghujung presentasi. Baik, mungkin hanya segitu yang dapat saya jelaskan. Ada 10 poster tadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada kata yang salah atau kata yang tidak enak, mohon dimaafkan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.